Kungfu Bagaikan langit Z di sore hari. Bajan. Dan kita lihat siapa yang dapat buff. Boom. Ternyata dari di arah tengahnya juga dilepas ya. Ini bajannya at least dapetin level 2 terlebih dahulu. Dan mungkin untuk di tower ordernya akan didapatkan oleh siapa di arah atasnya. Karena di bawahnya udah dapat oleh RRQ. Dan didapatkan oleh Lemonaru sang alien. Dua loh. Ini bukan buah-buahan normal, buah-buahan yang aneh ini alien ini. Memang jagonya luar biasa, tapi ya dari sisi EVOS juga harus berhati-hati karena bakal coba di geng mereka sadar akan kemampuan dari seorang Lemon One. Bakal coba gembok, kita lihat digembok. pinnya, bakal dihajar, akan Flicker. ada first blood, but not too long, not too fast kali ini. Nggak mau terlalu terburu-buru. Nggak mau terlalu panjang gitu loh ceritanya. Apanya? Hah? Tendangannya panjang. Yes, Jauh ya. gembokannya jauh. But kita lihat juga ada momentum dari seorang Lemon. Masih bisa untuk ada reverse time dan bahkan Bajan yang mengincar ke Rafinnya. Ada Seritarin juga Lemonnya sekarat. Mencoba untuk diaras lagi. Mencoba untuk masuk harusnya Bajan. Masih ada Power of Nature. Mencoba untuk maju lagi dua orang. Dan bahkan first blood. Plus Bajan dan juga dapetin lagi double kill. Dengan menggunakan barrier yang bukan pacarnya dari Momochan. Opa barrier. Benar banget, bukan Opa Balil di sana, tapi kita lihat double kill diamankan oleh seorang Bajan. Sedangkan itu Bajan harus pulang, lihat seorang tabakan coba Digocek Bajan. Oh my god. Gila gesit banget jempol-jempolnya itu ya. Bayangkan hati Ice. kalian digocek seperti itu, sakit bang. Ya Allah, licin sekali pergerakannya. Dan ini adalah sedikit fun fact juga. Setelah menjadi cadangan ABD di season 4, Bajan dan Rexy berkesempatan mengangkat trofi FPL Senima sebagai pemain inti. But meanwhile, didapatkan satu lagi oleh Rex dengan satu spell execute deh. Wow, lihat kali ini EVOS Legends yang memimpin 4 poin kill di arah menit 2 dan juga di top lane sudah kehilangan satu turret pertama cepat sekali. EVOS Legends kali ini benar-benar mengaum dan juga RRQ harusnya sudah standby untuk melakukan adaptasi dengan perubahan yang cukup signifikan. Bener banget. Game 1 RRQ early game megang sekali. Dan sekarang game 2 EVOS Legend. Pelan-pelan mereka menyusul. Benar-benar memimpin 8.600 gold yang mereka dapatkan. Dan ini balik lagi masih early game. Dan masih ada kesempatan juga untuk kedua tim untuk memperbaiki gameplaynya karena Turtle atau Siren Turtle untuk yang pertama kalinya akan muncul di Lane of Dawn. Kalau kata Ranger Mas, Siren Turtle adalah kura-kura yang Takut air, tapi kita lihat langsung Yes. ada one chance di follow up, belum ada ternyata, masih bisa survive, masih ada glorious pathway dari seorang LJ. LJ nggak mau jadi sop, Iga LJ kali ini Bungkoret REKT berada cukup offside. Permainan dari REKT ini membuat dari tim EVOS berkesempatan besar untuk mendapatkan Turtle kalau dia tidak terpick off. ya benar banget mencoba untuk dapetin buff merahnya dari seorang Sin juga. Kita lihat juga di arah tengahnya terbuka bebas ini harusnya sudah di atas menit 3 tidak ada turret protection. Masih dijaga sama Finn dan Turtle-nya yang takut air. Tampaknya akan diamankan oleh Wan. Ada Bajan juga dan ada Chow di arah bawah. Belum di zoning. Ada 1, 2, 3 hero juga. Masih mencoba untuk sabar. Bajan ya bermain cukup agresif kali ini. Seperti didikan dari seorang Danki. Bajan. Apakah Bajan adalah anak didik satu-satunya dari Danki? Mungkin Bajan adalah salah satu tanker terbaik di MPL Season 5 yang lahir dari seorang Danki. Wow, ternyata Danki selama ini punya anak ya Yes, itu. Max itu dari Danki. Max itu dari Danki. Dari Danki. Bajan itu juga dari Danki. Betul banget, tapi di arah top lane bakal coba dihajar Sin. Bakal lihat Rek menggocek Rhapsody dari seorang Sin. Sedangkan itu Bajan udah mulai datang. Wan bakal mendapatkan ini bintang. Turret di arah bottom benar lane. banget. Tapi lihat di atasnya juga masih pertarungan di antara kedua tank yang cukup tebal dari Rek dan juga Bajan. Masih mencoba untuk gocek juga Bajan. Lihat ada Glorious Pathway. Tapi ternyata ada gocekan angkat peti di sana. Bajan harus tumbang. Bastet Algoget, sedangkan itu Rek bakal dialgogetkan oleh seorang Sin. Damage terlalu digocek besar. lagi. Masih bisa survive. Kekerasan. Masih ada satu hit lagi dari seorang Sin. Dua Dan flame Rek shot. harus dijadikan you know Algoget. Oke, kita masuk lagi di arah atas Lemon yang akan kita mendapatkan satu turretnya. Di arah tengah Wan dengan satu cannon terakhir ada wave lagi mulai masuk dan mungkin ini akan menjadi turret di arah tengah untuk tim EVOS Legend. Sakit banget. Yes, benar banget. Sudah ada Dead Sonata tidak mengenai siapapun hanya untuk membersihkan sedikit saja minion di arah mid lane-nya. Benar, sedangkan itu para pemain dari tim RRQ. Lihat, belum ada Bikin apa-apa Raptor untuk loh. kali ini dari seorang Sin. Belum punya besok BOD. R7-nya bikin Raptor Magic dulu. Ya, karena mungkin kali ini lebih mengarah ke arah Wow. secure ini, Bung Kornet apa? Secure jungle yang dimiliki oleh seorang Wan biar tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan
stuck ke arah 15. Benar banget, dan mungkin untuk tambahan slow effect plus ada turn damage juga, dan one-nya kali ini gantian ya. Mereka mungkin ingin mendapatkan buff birunya, tapi ada LJ lagi-lagi dari Wakanda University bersama juga dengan seorang Sin. Masih coba untuk menunggu, dan buff birunya belum diambil, belum diamankan. Tapi Siren Turtle yang takut air sudah mulai di zoning out. Sudah mulai ada 1, 2, 3, 4 bersama seorang Bajan yang jempol kirinya sangat amat licin. Dan lihat baik banget permainan dari tim EVOS Legend. Di bawah Turtle-nya dan berani untuk berdiri di atas air. Tapi walaupun begitu, ada sedikit minor mistake dari tim EVOS Legend. Kalau bisa aku bilang setelah Rek pulang dulu, tapi kali ini Sonata bakal mengarah ke seorang Rek, tapi tembakan terakhir tidak berhasil. Tadi adalah ketika bus tengah yang dijaga oleh LG tidak dibuka. Itu bakal bisa menjadi satu kelemahan. Kenapa? Karena ketika posisi Shiro Turtle berada di arah bawah, itu nggak ada body block untuk flame shot. Untungnya dari tim Araki Yoshi nggak punya flame shot. Yes, dan wild charge digunakan, tapi masih ada Glorious Pathway. Seperti yang kita tahu, LJ dengan menggunakan Hylasnya benar-benar hatam banget. Dia tahu momen ketika dia ngebait musuhnya. Dan dia punya regenerasi darah juga, tapi lihat Chow-nya mencoba untuk di-ganking juga. Tidak ada flicker, dan hanya sekarat saja. Lemon yang sudah mengeluarkan kudanya. Barbiela dikeluarkan, masih ada bola-bola lucu, bola-bola plastik juga. Reknya di dari belakang. seorang Wan yang mencoba untuk maju lagi. Tangerine dikeluarkan, lihat damage tendangan bola plastik dari seorang Wan. Mendapatkan 1 super kill dia. Dan bahkan hanya 1 untuk 1. Bajannya juga harus tumbang, Ranger Mas. Lihat si Madun berhasil mendapatkan LJ di sana. Tentunya para pemain dari tim EVOS harus mundur kembali. Coba setting untuk mendapatkan turret berada di bawah. Sedangkan tim RRQ harus coba nyelamatin red buff milik seorang Sin di arah top lane. Yes, berbuat baik sekali. Decision making dari seorang Wan. Dia punya 1 buff Turtle. Ya pasti dia punya damage sama, dan bahkan di arah atasnya Rhapsody agak sedikit miss untuk beberapa pelurunya. Sin-nya masih cukup berani mencoba untuk di burst lagi. Reknya menggocek-gocek saja. Ada Spam Seeker juga, lihat masih bisa untuk digocek peluru terakhirnya. Lagi-lagi peluru terakhirnya selalu gagal untuk mengenai 1 player yang ada di depan Sin. Karena bisa dibilang memang Rhapsody damage-nya burst. Cuma dia ke satu arah. Ketika lincah, Single target? Ya single target. Cuma kalau misalnya permainan jempol kalian baik, itu benar-benar bagus. Tapi kali ini Rek bakal coba dikejar Glorious PT. Udah ada Barbiel 2, ultimate gak ada. Tapi Rek kali ini masih bisa survive. Ini bakal menjadi kerugian untuk tim RRQ Hoshi. Kenapa? Lihat blue buff dari seorang Sin bakal muncul. Sedangkan turret kedua bakal diambil. Dan Turtle terbuka dengan sangat bebas. Ini gemes banget. Bener banget. Lihat hanya seorang Rek saja. Mereka benar-benar di-bait dan dibuat space-nya. Dan bahkan Turtle lihat ini space created banget digunakan oleh seorang Rek ya. Pakai Uranus, dia menggunakan Uranusnya, dan satu hit lagi. Nyaris saja. Almost emang is never enough. Almost is never Kalau enough. kata Ariana Grande, Iya. tag Ariana Grande biar dia suruh nonton nempel. Biar dia repost sama Ariana Grande. Kalau kita lihat di sini, Bajan bakal coba masuk ke dalam bus, dan ternyata damage-nya terlalu sakit dari seorang Sin bersama dengan seorang Finn. Dan Sin bisa dibilang di match kali ini walaupun dia mendapatkan 3 poin kill, tidak bisa terlalu senang. Dia nafasnya masih agak sedikit berat walaupun networknya mengungguli dari seorang Wan yang 6.800 versus 7.300. Yes, berbuat menuju ke arah Berserker Fury dari seorang Bruno-nya, sedangkan dari Granger-nya yang sekarang masih sebenarnya bisa menyusul goldnya dari Bruno-nya. Sudah 7.400 gold, dan Reknya lagi-lagi coba untuk dipanis. Lihat sama sini ada Jet Gundo juga mencoba untuk bertahan, dan Sonatanya kali ini connect. Hanya butuh 2 peluru saja. But meanwhile di top lane ya LJ-nya sekarang masih ada Vitalize, masih ada Tangerine juga ditembak dengan bola plastik ya. Tapi ternyata yang mendapatkan kill dari seorang Rafael plus Lemonnya juga harus tumbang oleh seorang Muhammad Ridwan. Sedangkan itu di arah bottom lane, Sin bersama dengan seorang R7 sepertinya mencoba untuk mendapatkan inhibitor, dan mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka nggak mau ngambil resiko yang cukup besar, lebih memilih untuk mengamankan diri dan pulang kembali ke base masing-masing. Yes, benar sekali. Menuju ke 40 detik lagi, Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Land of Doubt. Kita lihat juga dari Wan-nya bersembunyi di balik rerumputan, ditendang lagi. Lihatlah seorang flicker juga, tapi Ini rugi banget. Ini rugi banget. Ini rugi banget. Lihat ini berbahaya. Yes, benar banget, dan malah Creature-nya yang dapetin point kill. Sini sekarang ada reverse time, 1 hit lagi, tapi lihat tidak mau terburu-buru. Ada Lemon juga dikeroyok, ditendang, dan bahkan Bruno-nya yang harus hilang. Ini bisa menjadi titik balik untuk tim RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Momentum didapatkan oleh tim RRQ kali ini. Lihat dengan 1 kali flicker, melihat seorang Valen
bisa survive. Sedangkan itu para pemain dari tim RRQ bakal coba untuk invasi jungle dan juga pasti ke arah Lord. Pasti banget karena mereka mengunggulkan sekali dari segi laning pace-nya untuk kali ini. Yes, benar banget. Dan bahkan ini permainan dari Sin baik banget. Dia pakai rare tree aja, belum tumbang sama sekali. Yes. Dan dia dapetin buff merahnya dulu. Dia tahu Marksman dari tim EVOS itu butuh banget buff merah. Dan dia ngamanin buff merah terlebih dahulu dan baru ke arah Lordnya. Tapi ingat Bung Kornet, lihat di sini Bajan bakal terpick up dan tidak ada lagi time journey clearance pathway dibuka. Dan para pemain dari tim RRQ Hoshi tidak berhasil mendapatkan Lordnya dan Sin berhasil mendapatkan blue buff dari seorang One. It's okay. Setidaknya Bajan dan juga Rexy tidak terpick up. Yes, di bottom lane juga lihat R7 ternyata yang berhasil menggunakan Way of Dragon dan bahkan dikomboin sama Jet Gundonya, berhasil dapetin satu player. Bajan yang harus hilang. Lordnya sekarang diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Ini benar-benar pertandingan yang cukup menarik ketika awal-awal EVOS sebenarnya mengungguli. Sampai akhirnya di arah mid game RRQ Hoshi. Ya, yang sedikit demi sedikit. Tapi LJ kali ini bakal coba untuk menghalau pergerakan dari seorang RKT. Bakal coba membantu seorang si damage yang terlalu besar. Immortalnya bakal coba dipecahin saja dan betul sekali. Immortal pecah. Finn udah coming. Dan tapi masih hidup. Break tidak terlalu lama. Berhasil diamankan di arah top lane. Dan Bapak Lord yang terhormat di arah bottom lane berlegang dengan cukup bebas. Wow. Bebas, bukan bebas. Oh, beda ya? Dan menuju ke arah mid lane juga ada 1, 2, 3, 4 hero dari tim EVOS Legend. Dan dari Lordnya masih didiamkan saja di arah bottom lane. Tidak ada buff merah dan juga buff biru untuk Bruno-nya. Yang baru saja mencukur rambutnya menjadi lebih ganteng. Kamu mau kayak gitu gak rambutnya? Mau. Asal punya pacar mau. Tapi Ya, kali ini kita lihat ini satu kesalahan kecil lagi. Karena terlalu birahi terhadap seorang Sin. Malah membuat segalanya menjadi lebih indah untuk tim RRQ Hoshi. Lihat red buff bakal coba diamanin. Dan juga langsung ada clearance pathway. Bakal coba diamanin. Barbiel bakal coba dibantu untuk mendapatkan ini bitter turret. Dan juga tentunya turret diamankan. Wajah dibuka. Tapi damage-nya terlalu besar. Masih ada time journey menyelamatkan seorang One yang hampir tertake dan di arah bottom lane. Almost die dari seorang Muhammad Ridwan dan masih bisa diselamatkan hanya menggunakan time journey tadi di momen-momen terakhirnya. Dan tidak ada flicker untuk 100 detik ke depan. Dan tampaknya game is on, man. Mereka masih bisa untuk menahan. Dan bahkan hanya satu turret saja di arah bawah yang harus hilang. Dan ini menurut aku Bajannya, lihat. Dia bagus banget. Dia berani banget untuk wall charge ke arah depan. Dan balik lagi masih bisa survive. Plus masih ada damage juga yang dikeluarkan dari Finn-nya. Tapi lihat dari Nijinya, Rexy-nya. Dia tahu waktunya yang tepat. Bener banget, dia gak buru-buru untuk ngeluarin time journey-nya. Sabar banget. Sabar banget di burung, ya kan. Tapi burung kecil yang Bukonet sabar. kita menyentuh 500.000 viewers, tapi belum menyentuh 250.000 like. Cemen kalian. Ditantangin sama Ranger Emas gimana? Karena mau coba, kita mau buktiin apakah El Clasico kali ini yang terakhir di MPL Season 5 bakal mendapatkan 250.000 like. Tapi sebelum itu kita balik ke Loren. Bakal coba dihajar. Dan Sonata untuk masih bisa mundur kiri kanan depan belakang. Dan ternyata udah ada Glorious Pathway kali ini bakal coba dihadapi Sin di arah top lane Mongorem. Yes, benar dan mulai masuk juga Lemonnya. Tapi masih tidak mau terburu-buru. Balik lagi ke arah belakang R7. Masih menggunakan Jet Gundonya. Belum mengeluarkan Flicker dan juga Death Dragon-nya Lemonnya. Mencoba untuk mengganggu pergerakannya. One melawan Sin. Lihat masih ada Wind of Nature dari seorang One-nya. Dan maju lagi. Ada Wind of Traction juga dari seorang Finish. Satu hit lagi mungkin ada Time double kill dari seorang One. Looking for triple kill. Dan bahkan didapatkan oleh seorang Rek. One-nya masih hidup dikejar Lemonnya. Mau kepada. Dan bahkan dihilangkan. Apa tiro dari tim RRQ Hoshi. 2 kali seperti itu, Wan. 2 kali dia memancing seorang Sin dengan Wind of Nature-nya. Lihat, ketampanan seorang Iwan mirip Iko Uwais. Bahaya, ini bahaya. Berhasil bisa membuat seorang Sin tertarik kali ini. 17 detik lagi ini bahaya. Malefic sudah diamankan oleh seorang Wan. Dan menuju ke arah mid lane-nya. At least mereka bisa dapetin inhibitor turret-nya. Bisa. Tapi R7-nya sudah mulai pulang. Dan lihat damage-nya 20%. Dihilangkan untuk tarik protection-nya dan bahkan langsung maju lagi ke arah base-nya. Mencoba untuk membersihkan satu lagi dan yes! Oh my god! EVOS Legend! Hanya satu kesempatan mereka.